bagaimana dulu Rasulullah menghadapi pandemi. Katanya dulu ada wabah apa gitu. Rasulullah SAW menghadapi pandemi itu, ya kan, bukan zamannya Rasulullah. Kalau memang seingat saya di zamannya Rasulullah SAW tidak ada, zamannya sahabat itu. Ya kan, mereka menghadapinya utamanya adalah dengan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menghadapi. Makanya inna ashaba Rasulullah aktsara imanan wa yaqinan. Sahabatnya Rasulullah SAW itu makanya cepat hilang pandeminya, masanya seperti itu karena kenapa? Yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak yakin, ya, kalau kita nggak yakin dan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebelum kita ngomong masalah ini, apa sih iman dan yakin ini? Iman dan yakin ini utamanya meninggalkan kemaksiatan. Sekarang maksiat ini merajalela. Merajalela dari apa? Makan uang haram, riba, utang, ya kan? Utang, negara utang akeh, ya kan? Utang ini terus dibayar dengan bunga yang berapa segala macam. Udah. Jangan salahkan masyarakatnya. Jangan disalahkan masyarakatnya. Pejabat introspeksi, rakyat introspeksi juga. Nopo sing salah mbek kula niki nopo? Salahnya saya ini apa? Kok bisa seperti ini? Seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam zaman dulu, zaman beliau terjadi apa? Gempa. Tapi beliau nggak terima. Seolah-olah dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak hamba protes kepada Allah taala? Boleh. Allah taala seneng. Greget iki hambai. Ya kan? Greget itu dalam artian apa? Jaluk mi Allah Subhanahu wa taala. Loh, katanya Sayyidina Umar, aku iki wis adil. Kok sik gempa wae? Ndak mungkin sesuatu wa ma kana Allah liyudlima. Ya kan, dalam artinya itu sesungguhnya Allah taala itu enggak mungkin berbuat zalim kepada hambanya, enggak mungkin. Walakin anfusahum yadlimun, tapi mereka yang berbuat zalim sendiri. Enggak mungkin Allah taala berbuat zalim, enggak mungkin. Makanya ketika terjadi gempa, Sayyidina Umar simpel. Lu gempa, aku wis adil, kurang apa saya ini? Saya ini kurang apa? Ambil tongkatnya, bilang kepada tongkat, alam adil, diketok itu bumi itu. Apakah saya sudah masih tidak adil saya ini? Ketika gempa pun yang semakin dahsyat, langsung berhenti sejenak dengan berkatnya getaran daripada pukulan tongkatnya Umar bin Khattab. Ya bumi, wahai bumi, diajak diskusi. Bumi ini bisa diajak diskusi. Lawang buminya banyak dibuat maksiat, ya kan? Makan riba, makan haknya rakyat, korupsi di mana-mana. Ya wes, terima akibatnya. Tapi jangan salahkan rakyatnya 100% dong. Ente juga harus introspeksi diri. Alam adil, wahai bumi, apakah saya ini belum adil? Langsung ketika gempa langsung diam langsung. Oh, iki tongkat sing koyo ngene deleki iki. Delek ono tongkat kayak ngene, lawang tongkate ge ngepuki wong. Ya kan? Lawang tongkatnya dibuat buat mukuli orang kecil segala macam. Jangan. Ya kan? Nah, tongkat itu dibuat hal yang baik. Alam adil, apakah saya ini belum adil wahai bumi? Langsung diam seketika di waktu itu. Ya kan? Karena kenapa? Ditumpas semua keburukan, kemaksiatan segala macam. Pasar-pasar diamankan supaya apa? Supaya tidak terjadi riba. Jangankan ya kan pernah terjadi zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu memang ada penjaganya, Satpol PP-nya. Satpol PP-nya itu ngawasi kalau ada pedagang yang curang. Salah satu pedagang ada yang curang, jual susu campuran sama air. Marah, namanya perempuan lagi, Syifa binti Abdullah. Marah. Engkau tidak boleh, ini haram. Ini susu, kau jual susu, kau campuri dengan air, nggak boleh. Susu harus dijual asli. Kalau sekarang kita nggak ngurus haram, wala harem, wala hurum.
ya kan, sikat semuanya, ya kan, sudah akhirnya balak kemana-mana, akhirnya musibah segala macam. Jadi introspeksi pejabat, presiden, gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, rakyat semua introspeksi dulu. Apa yang salah? Ya, apa salah saya ini? Ya kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita banyakkan maksiat kita ini. Ya kan? Hingga terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan segala macam, ya kan? Akhirnya yang tidak melaksanakan maksud tersebut apapun kena daripada maksud tersebut. Al bala ya bala itu terkena semuanya. Kena sing tidak nglakokno ya kena. Waliye ya kena, wong ulama ya kena kabeh. Karena kenapa ya? Banyaknya intisyarul fasad. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Karena sudah gara-gara ente manusia. Tidak mungkin Allah Ta'ala zalim sama manusia ini. Karena kita walakin anfusahum yadlimun, tapi mereka yang berbuat maksiat, naudzubillah min itu utamanya yang harus kita basmi terlebih dahulu. Introspeksi akbar, ya kan, bukan pertunjukan dangdut akbar, tapi apa? Introspeksi akbar, ya kan. Kita, saya khususnya, antum, ente yang menyaksikan Al-Idrus TV ini semuanya juga, ya kan, juga apa namanya, pejabatnya, semua introspeksi tanpa menyalahkan. Apa sih salah saya? Ya kan, ada ya, seperti itu. Nah, itu sehingga teratasi semuanya pandemi yang kita rasakan seperti ini. Maka semua yuk kita total introspeksi besar-besaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ini apa sih Umar bin Khattab kayak gitu? 33 tahun nggak tidur. Nah, pejabat kita ada enggak seperti itu? Enggak, nak turu kabeh. Ya kan? 33 tahun nggak tidur. Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Sampai beliau mengatakan in nimtu bil lail faqad daya'tu nafsi. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kalau saya tidur di waktu malam, saya telantarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Taala kalau malam manggil saya, abdi, hambaku, daya'ta nafsak, kau telantarkan dirimu. Hal min mustaghfir, alun jauh istighfar, tobat, ampuni, faghfartu lahu, faghfartu laka. Hal min sa'ilika, pengen jaluk apa, pengen minta apa inti? Fa'ata itu sulah, aku kasih permintaan. In nimtu bil lail faqad daya'tu nafsi wa in nimtu bin nahar. Umar bin Khattab mengatakan ini, kalau seandainya saya tidur di waktu siang, waktu pagi, sore, daya'tu umurun nas, aku telantarkan perkaranya orang-orang yang butuh tanda tangan saya, ya, butuh sor sama saya. Kalau sekarang ketemu pejabat cek soro luar biasa, ya, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 segala macam, takut sulitnya. Sayyidina Umar gampang. Pernah sampai ada orang Yahudi sama orang Nasrani dari Palestina, ya, datang ke Madinah. Dalam ceritanya ini, aina Amirul Mukminin? Wah, sampai Madinah, aina Amirukum? Di mana Amirul Mukminin? Amirnya itu di mana? Dikira tinggal di istana, ya kan, pengawalan, tidur enak, makan enak. Amiruna, katanya orang-orang di Madinah. Ente pengen tahu ente, pengen tahu kita punya pemimpin, ya, pengen tahu. Sini diajak. Nih amirnya kita nih. Di depan Masjid Nabawi tiduran. Ibarat di terasnya, di pelatarannya turu. Hada amiruna. Nah, hada amirukum. Ini amirnya ente. Enggak percaya nah. Kemenangan sudah diraih orang-orang Islam, ini masih amirnya ente. Enggak percaya nah. Kalau ente enggak percaya orang-orang sini, enggak percaya dia. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab dilihat lagi tidur pakai jubah yang sudah tambalan 30 tambalan. Lah kelambi kita orang bertumbuk-tumbuk ya Omah. Mau ganti pun sulit ya. Milih-milih kan, sarungnya coklat, baju kokonya coklat, ya kan, kopiahnya coklat, untunya coklat. Kabeh coklat kabeh, ya kan, saking akeh aksesoris ya,
Nah, seperti Umar bin Khattab ditonton, dilihat jubahnya koyak-koyak 30, ya Allah. Ini enggak percaya saya. Tanya, itu. Ya. Lihat itu. Nah, ya kan? Seorang berbuat maksiat tegas, tidak ada kompromi. Untuk apa? Karena ini takut balak turun ini. Kalau sudah balak turun tidak bisa dikompromi lagi. Seorang sulit tuh diangkat lagi karena sudah turun. Ya kan? Makanya nggak salah pernah dulu saya ceritakan tentang bagaimana bumi itu protes, lautan protes, gerem mbek manungsa iki, kudu nekek wae rasanya. Ibarat bahasa Indonesia apa nekek itu ya? Nekek. Nah, ibarat ini lah langkah apa ini kan? Gemes geram sudah, geget sudah. Ya kan kita orang Banjar gregitan lah. Nah, katanya orang Jawa gregetan wis, dulang nekek itu. Ya seperti itu. Karena kenapa nonton ulai manusia itu? Ya kan yang korupsi, ya kan korupsi tidak tanggung-tanggung. Triliunan. Bukan 10.000, 20.000. Rakyatnya nggak makan, beli tahu nggak bisa, beli tempe nggak bisa. Ya Allah, ya kan. Nah ini yang harus kita, ya kan, perbaiki, ya kan, tanpa menyalahkan siapapun. Pejabat sampai rakyatnya introspeksi besar-besaran.